Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftahi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidzakrillah wa ala alihi wa sahbihi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, tak lupa salawat dan salam selalu kita aturkan selalu kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, sehingga kita keluarga besar kita usulul mufarin berhamd syafaat di akhirah. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Lanjutkan pembahasan sunnah ke-13 dalam bulan Ramadan, ya, yaitu disebutkan di sini innallaha tabaraka wa taala faradha syiyama ramadhana alaikum wa sanangtu lakum qiyamuhu faman shamahu wa qamahu imanan wa tisaban faraza min junubihi ka yaumi waladatu ummuhu. Di sini disebutkan, ya, tentang kesunahan yang 13 menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah. Ibadah ini banyak, ya. Malam ini baca Quran, tadarus, zikiran, sedekah, birrul walidain, baca dan sebagainya. Termasuk salah satu di antaranya adalah sholat tarawih. Nah, tetapi di dalam riwayat hadis ini, ya, ini yang dimaksudnya saya diartikan innallaha tabaraka wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala fardhu syiyama Ramadhana, telah mewajibkan puasa di bulan Ramadan. Alaikum, untuk kamu semua, wasanangtu, dan mensunahkan, dan aku sunahkan lakum, untuk kamu, qiyamuhu, bagi kalian mendirikan malam. Karena di depan sudah ada Ramadan, berarti belakangnya ini mengikuti yang di depan. Berarti apa? Tarawih tadi. Karena yang hubungannya dengan ibadah Ramadan tersebut, sholat itu adalah tarawih. Karena tarawih ini adalah hanya bisa dilakukan di bulan Ramadan. Paham seperti ini, ya? Jadi seperti itu. Jadi ini tata bahasanya seperti itu, ya. Paman mongko sapa wonge somahu, yang berpuasa wajib di bulan Ramadan, wa qamahu, dan malamnya bersolat tarawih, imanan, karena iman, wahtisaban, hanya mengharap pahala dari Allah, waraza, maka kalau itu dilakukan, siangnya puasa, malamnya dilanjutkan dengan tarawih, maka akan keluar min zunubihi, dari dosa-dosanya dia, kayaumi waladatshu ummu, bagaikan dia baru dilahirkan dari rahim ibunya. Coba lihat, ya, ini satu kabar gembira, sungguh kabar gembira buat kita. Kenapa? Karena di bulan suci Ramadan ternyata ada satu mesin pencuci dosa yang begitu besar. Mesin pencuci dosa yang begitu besar, istilahnya orang meninggal ke dosa sitipun babar pisan. Karena apa? Karena kalau bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya, bagaimana kira-kira itu? Baru dilahirkan suci, ulu maludin yuladul alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan suci. Seandainya punya dia batasnya kapan suci? Sampai balik ya. Seandainya anak 3 tahun meninggal, surganya jalan tol. Mohon maaf, ya, kalau kita punya tetangga, orang tuanya bukan Islam. Ini pelajaran akidah. Anaknya umur 4 tahun, sebelum balik 5 tahun meninggal, itu Islam. Walaupun secara dunianya diurus secara pemakaman seperti dia, tidak peduli, tapi dia fitrah. Kan belum punya dosa. Apa yang perlu dihisab? Tidak ada. Karena kullu maladin yuladun ada fitrah. Ila balik, sampai balik. Paham, ya? Jadi seperti itu. Nah, sekarang apa sih istimewanya orang yang fitrah tersebut? Istimewanya apa? Ngenten. Ya, dulu ingat nggak? Dulu waktu kita masih kecil, SD, SMP, monggo langsung aja, ya. SD, SMP, kita ditanya, Pak Jis, waktu masih anak-anak lu, ya, cita-citanya apa? Jangan jawabnya apa biasanya? Tontoro. Wah, zamannya Pak Harto dulu, ya enggak. Jadi apa? Dokter, ya enggak. Nah, seperti itulah. Nah, tapi kita sekarang ini, harusnya seusia kita sekarang, selalu ditanya lagi, cita-cita kamu apa? Cita-cita saya kembali fitrah. Harusnya. Saya kepengen fitrah. Lah kenapa sekarang? Karena bagi orang-orang yang meninggal dunia,
belum fitrah, masih punya sisa dosa, berarti siap-siap kalau dia mau masuk surga, harus menghadapi hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sih hisabnya Allah? Ya, kadang-kadang kan kita kan terlena. Terlenanya apa? Innallaha ghafurur rahim. Allah ini ghafur, Maha Pengampun, Rahim, Maha Memelas. Tapi di Quran ini juga diulang apa? Azabun alimun. Siksanya ini memedihkan. Kita lupa ayat ini. Dengarnya yang enak-enak aja. Tapi ancaman tidak didengarkan. Padahal kan semua imbang. Nah, ada satu riwayat disebutkan ada orang yang punya sisa dosa kecil. Sebesar zaro. Zaro ini kalau bahasa Indonesia sebesar biji sawi. Begitu dia dihisap sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu masula, bisa konangan, punya sisa dosa loh saudara Jaro. Mau masuk surga nggak bisa, harus dihisap dulu. Lalu dia berasa, hisab saya paling ringan karena sisa dosa saya paling kecil. Allah nggak mungkin zalimi, benar. Tapi bagaimana bentuk hisab Allah yang paling ringan? Yaitu sebelum dia masuk surga untuk menghabiskan, membersihkan dia supaya kembali fitrah, itu hisabnya paling ringan disediakan oleh Allah. Dengan apa? Disediakan sendal, suruh nginjak sendalnya, tapi sendalnya talinya dari api neraka tersebut. Begitu dia injak, dia teriak-teriak kesakitan, dia mengatakan teriak kesakitan kenapa? Karena begitu nginjak sendalnya kepalanya mendidih. Dan Allah mengatakan, ya fulan, inna ahwana alina man lahu yuqdi min hadi magwa. Ya tahu, ini adalah siksaku yang paling ringan. Bahkan dikatakan, kalau seandainya waktu dulu di dunia, dia pernah mengalami siksa yang paling hebat di dunia loh, maka tidak sebanding, tidak seujung kukulah dengan beratnya siksa yang paling ringan di akhirat. Berarti apa? Kita nggak mungkin tahan, nggak mungkin kuat. Maka dari itu kalau ditanya kita semua ini, cita-cita apa? Fitrah. Bismillah. Cita-cita apa? Fitrah, kembali suci. Itu harusnya ada di dada kita. Fin, cita-citanya apa, Fin? Fitrah. Kenapa? Karena orang yang fitrah itu tidak ngalami gini-gini. Jalan tol sudah. Nah, sekarang bagaimana kita fitrah tersebut? Ya, tidak lain tidak bukan kita fitrah ini salah satu di depannya, di depan kita. Yaitu beribadah di bulan Ramadan ini yang bisa membuat kita fitrah. Yang hadisnya baru saya baca tadi. Yaitu apa? Man somahu wa qomahu imanan diswatisaban kufur junuba kayomin waladu umuh seperti itu. Siapa saja orang yang berpuasa bulan Ramadan dan malamnya terawih karena iman hanya mengharap pahala dari Allah, maka dosanya akan diampuni oleh Allah bagaikan bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Tapi orang bacanya nggak mat, sehingga banyak orang yang nggak dapat. Pertama, kenapa nggak mat? Karena dia tidak mencermati membaca ini secara tata bahasa Arab. Ilmu nahunya nggak dipakai. Coba lihat. Kalau bahasa Indonesianya, siapa orang yang berpuasa dan malamnya terawih. Di sini antara ada dua perintah, siangnya puasa, malamnya terawih. Tapi dua perintah tersebut disambung. Disambungnya kalau bahasa Arab ini pakai huruf atof. Atof itu adalah huruf penyambung. Huruf atof ini ada 19, ada 9, mohon maaf. Salah satu diantaranya wau, ada juga au, ada juga lakin, ada juga summa, ada juga bal. Artinya beda-beda. Kalau wau itu dan, kalau au atau summa tumuli. Lakin akan tetapi, kalau bal baleo. Tapi yang dipakai di sini atof, wau. Berarti artinya apa? Siapa orang yang siangnya puasa dan malamnya terweh. Berarti apa? Kalau sesuatu dua hal diperintah dengan huruf wau, dua hal itu lengket, tidak bisa dipisahkan. Contoh, ayah dan ibu ke pasar. Yang ke pasar berapa orang? Ayah atau ibu. Nah, ini kan pakai dan. Berarti nggak bisa dipisahkan. Berarti kalau orang mau fitrah, berarti apa? Karena puasa Ramadan dengan taraweh nggak bisa dipisahkan. Berarti kalau mau fitrah, syaratnya apa? Posone genep, tarawehnya genep. Nah itu loh. Sekarang saya tanya, gampang nggak posone genep, tarawehnya genep, gampang nggak kira-kira? Hmm? Posone genep, tarawehnya genep. Ya, kalau poso Ramadan nih lu ya, wis bisa lah semuanya bisa lah. Tapi biasanya terawihnya udah lolos semua.
Saya nggak ngomongin masjid jenengan. Masjid Al-Mahdi ini wis gembos. Wis malang keberapa wis gembos. Bu, masjid jenengan wis gembos lu belum ngerti ya, Bu? Hah? Hah? Kenapa? Orang tuh tidak mau menggenapkan sholat tarawihnya sampai full bulan Ramadan karena menganggap ini sunnah. Kalau sunnah, ora dikerjakan ora apa-apa, ora dosa. Iya memang nggak dosa. Tapi ini perintahnya pakai dan. Paham maksudnya? Di masjid jenengan gembos nggak? Masjid jenengan gembos nggak? Hah? Hah? Ini kebanyakan makan tempe gembos maksudnya ya. Tempe gembos, pahit. Tempat jenengan gembos nggak? Oh, alhamdulillah. Ya, ya itu. Jadi apa? Masalahnya dia ini tidak mencermatinya. Kalau benar-benar, saya ulangi, kalau benar-benar ya dia mau mendapatkan hal tersebut kembali fitrah, berarti apa? Posone genap, terawihne. Nah, sekarang kalau itu dilakukan oleh seseorang, posone genap, ben, posone genap, terawihnya genap, apakah dia otomatis mendapatkan seperti dosanya diampuni oleh Allah bagikan bayi yang baru lahir dari rahim ibunya? Ada orang loh, posone genap, terawihnya genap. Apakah otomatis bisa dapat itu nggak kira-kira? Belum tentu. Apa syaratan lanjutannya? Syarat lanjutnya orang nggak sadar, lupa. Apa lupanya? Lupanya dia tidak memahami secara kafah, tidak paham, kalau kita sholat tarawih dulu ya, tidak paham apa-apa saja yang membatalkan sholat. Tidak paham apa-apa saja yang membatalkan sholat. Ya. Nah, kenapa dia tidak membatalkan? Karena dia tidak tahu, tidak pernah belajar tentang fikih sholat. Nah, itu masalahnya, ya. Sehingga dia tidak tahu sholat saya ini sah atau tidak, batal atau tidak. Nah, itu permasalahannya, ya. Coba kita lihat dulu, ya. Ini masalahnya, ya. Ya Allah. Ya, ya. Mari kita lanjutkan, ya. Nah, yang dimaksud dengan puasanya genep, tarawihnya genep, berarti puasanya sah secara hukum fikih syariat, ya. Eh, sholatnya juga sah. Jadi sholatnya juga sah. Sholatnya tidak batal. Kenapa? Karena kalau orang sholatnya batal, contoh-contoh, suruh tuh sholat sama niatun. Syarat sahnya sholat ada 8. Salah satu diantaranya sitrul aurah, yaitu menutup aurat. Misalnya ada orang sholat 1000 rakaat, tapi auratnya kelihatan. Sah nggak sholatnya? Tidak. Berarti apa? Walaupun 1000 rakaat dianggap tidak sholat, berarti sia-sia. Paham maksudnya ya? Paham ya? Nah, ternyata kita ini tidak pahamnya apa? Apa-apa saja yang membatalkan sholat fardu, maka kalau itu dilakukan di sholat sunnah, juga batal sholatnya. Paham maksudnya ya? Apa beda sholat sunnah sama fardu? Cuma diniat. Usolli sunatan duha, usolli sunat qobliyatan dhuhri, usolli sunatan ba'dan dhuhri, usolli fardhu subuh. Kan niatnya cuma beda di fardhu sama sunnah toh. Berarti apa? Kita harus mengetahui apa saja yang membatalkan sholat fardu, pasti juga membatalkan sholat sunnah itu. Nah, dalam sholat tarawih yang saya soroti ada 3. Yang pengajian ini, yang biasanya menyebabkan sholat fardu kita, sholat tarawih kita batal. Pertama, sholat tarawih kita ini, kita terkadang tidak ada tumak nina. Apa tumak nina? Atumak nina tu hiya sukunun baina harokataini biqadri subhanallah wa tajibu fi arba'ati arkani wa hiya arruku'u wa itidalu wa sujudu julusu baina sajdatain. Apa itu tumak nina? Tumak nina adalah berdiam sejenak. Diam kayak patung di antara dua rukun fi'li, rukun gerakan, seolah-olah diamnya tersebut minimal
memakan waktu yang digunakan untuk bisa mengucapkan subhanallah. Cuma 2 ketuk. Itu rukun. Tumanina hukumnya Pak wajib. Karena ini rukun. Dilakukan pada 4 rukun. Rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud. Itu tumanina. Jadi kita ulangi. Tumanina itu sukutun badal harokah. Ini kalau singkatnya. Jadi waktu yang diam pada tempatnya tidak bergerak. Seperti waktu yang dibutuhkan seolah-olah kita ini mengucapkan kalimat subhanallah. Itu temannya. Bacaannya rukuk sunnah. Bacaannya i'tidal sunnah. Bacaannya sujud sunnah. Bacaannya duduk di antara sujud sunnah. Yang rukunnya ini tumanina. Saya contoh praktekan. Tumanina. Ya, ini tumanina ya. Allahu Akbar setelah iftitah Fatihah surat, maka saya ruku. Apa itu tumanina? Tadi sukutun badar orokah. Kayak patung. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Lalu saya sujud, ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lalu saya berdiri rakaat kedua ini sunnah, duduk istirahat, ya. Allahu Akbar itu sunnah. Tapi yang tadi ruku i'tidal sujud pertama duduk di antara 2 sujud kedua itu adalah wajib. Kalau dilanggar batal sholatnya. Kalau sholatnya batal tidak sah. Coba saya mau tanya, pernah nggak jenengan melihat ada sholat tidak tumanina? Seperti ini ya. Allahu Akbar, iftitah, Fatihah, surat. Pernah nggak ngelihat ada orang sholat seperti ini? Allahu Akbar, samiallahu liman hamidah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pernah lihat sholat seperti ini nggak? Itu batal sholat. Itu sholatnya batal. Kenapa? Dia tidak tidak nina. Jadi apa? Kalau terawih seperti itu, ya nggak terawih dia, karena batal. Nah, akhir-akhir ini kan kita melihat pemandangan itu yang ada YouTube judulnya terawih super cepat. Terawih super cepat. Jadi gitu gerakannya. Itu masih mending itu kayak gitu. Ya, imamnya bertakbir, ada orang-orang yang tua nggak bisa nyusul. Imamnya sudah salam, rakaat kedua si makmum baru i'tidal. Ini saya bingung. Dia ini belajar ikut mazhab apa ya? Syafi'i enggak? Hambali enggak? Imam Ahmad enggak? Saya pikir-pikir mungkin mazhabnya Valentino Rossi. Itu batal. Ya, paham ya? Itu batal. Tumanina. Yang kedua, dia lupa untuk yang tadi yang saya baca adalah rukun apa? Rukun fi'li. Dia lupa ada yang namanya rukun kauli. Rukun kauli itu apa? Adalah rukun ucapan. Rukun ucapan itu adalah dalam sholat, rukun ucapan itu ada 4. Yang pertama, takbiratul ihram. Yang kedua, Fatihah. Yang ketiga, tasyahud akhir. Yang keempat, salam pertama. Berarti apa? Dalam hari ini yang kita soroti 2. Takbiratul ihram semua bisa lah. Allahu Akbar. Ya, kita tidak berpanjang lebar tentang itu. Tapi suratul Fatihah. Coba suratul Fatihah ya. Membaca suratul Fatihah, ternyata sholat ini punya syarat-syarat sah. Tetapi untuk membaca Fatihah, ternyata juga punya syarat-syarat sah. Fasun suratul Fatihati asratun. Jadi syarat-syaratnya membaca Fatihah itu ada 10. Berarti kalau dilanggar nggak sah Fatihahnya. Kalau Fatihahnya dilanggar nggak sah, berarti sholatnya nggak sah. Kalau sholatnya nggak sah, berarti apa? Tidak tarawih. Nah, salah satu di antaranya yang saya soroti nomor 3, berhubungan dengan tarawih. Yaitu nomor 3 yaitu disebut wa mura'atu hurufiha. Yang nomor 4, wa mura'atu tasdidatiha. Yang nomor 3 apa? Fatihah ini dibaca wajib harus menjaga huruf-hurufnya. Menjaga huruf itu apa? Memberikan hurufnya ini tak keluarnya bagaimana. Jadi makhraj. Terus ada tajwidnya juga. Panjang dibaca panjang, pendek dibaca pendek, idgham dibaca khunat, ikfa, idhar, semuanya punya hak semua. Ya, punya hak-haknya. Ya. Lalu yang keempat, syarat sah Fatihah yaitu apa? Wa mura'atu tasdidatiha, yaitu apa? Menjaga tasdidnya. Sedangkan tasdid Fatihah
Faslun tasdidatul fatihati arba'ata asarah. Tasdid Fatihah ada 14. 14 bukan satu, 14. Ya. Nah, sekarang ya, coba kita ingat-ingat. Ya, ingat-ingat. Fatihah ternyata punya syarat-syarat sah. Berapa Vin syarat-syarat sah Fatihah tadi Vin? 10. Yang nomor 3 itu apa? Menjaga huruf-hurufnya. Yang keempat itu apa? Menjaga tasjid-tasjidnya. Tasjid Fatihah ada berapa Vin? 14. Nah, sekarang kalau orang bukan ahli Quran, bukan ahli Quran loh ya, dia tidak terbiasa dengan bacaan Quran, ahli Quran, benar-benar ahli Quran. Kalau dia baca Fatihahnya seperti ini, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, amin, bukan ahli Quran loh. Kira-kira hurufnya ada yang ini enggak, lewat enggak kira-kira? Maksudnya tidak terjaga enggak hurufnya? Tasjidnya terjaga enggak kira-kira? Enggak, pasti tidak. Berarti apa? Fatihahnya sia-sia. Dan kebanyakan terawih yang super cepat itu Fatihahnya seperti itu. Enggak kedengeran bahkan. Fatihahnya enggak kedengeran. Allah, Bismillahirrahmanirrahim, amin. Oh, gitu sudah. Lalu makmumnya semangat karena senangnya. Amin. Mau cepet rampung, berarti cuma gitu toh. Paham dah? Paham ya? Nah itu. Jadi kalau baca Fatihah itu apa? Huruf terdengar oleh dirinya harus terdengar kan rukun kali. Jadi tidak bisa terlalu cepat. Paling dia sedang. Sholatnya madep mana itu? Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya. Jadi tasdidnya kelihatan. Maliki yaumiddin. Nah, kalau dibuat kayak gitu kan nggak kelihatan semua. Kecuali kalau dia ahli Quran, cepat bisa, tapi dia tetap menjaga huruf, tetap menjaga tasdid. Tapi rata-rata kita yang jadi imam kan bukan ahli Quran. Jadi kalau cuma buruk cepatnya toh, dikhawatirkan hurufnya apa? Hilang semua. Akhirnya apa? Hurufnya enggak diberikan haknya, tasjidnya tidak diberikan. Akhirnya Fatihahnya enggak sah, akhirnya apa? Sholatnya mengikuti tidak sah, akhirnya tidak terawih sudah. Kalau tidak terawih berarti apa? Tidak dapat pahala fitrah gini. Karena syarat pahala fitrah apa? Puasanya genap, terawihnya genap. Paham sampai sini ya? Nah itu dia. Ya, nah ini susahnya di situ. Ya, jadi ini susahnya di situ. Lalu berikutnya, kalau kita baca kita tadi baca apa namanya tasjid Fatihah. Lalu tahiyat akhir itu kan juga rukun kauli. Berarti bacaannya ada benar, harus benar. Coba kita lihat. Faslun tasdidatul tasyahudi ida isruna wa hamsun fi a'malihi wa sittatu asra fi aqallihi. Tasjid tahiyat akhir itu ada berapa? Selikur. 5 untuk minimal dan maksimal ada 16. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan. Ini kan tasdid semua. Tapi kalau buru-buru bagaimana? Allah Akbar. Tahiyatul mubarakatus kalau minyak masjid total enggak ada tasdidnya sudah. Jadi tahiyat ini enggak bisa cepat. Gimana? Selikur. Kalau dia bukan ahli pembaca Quran, dikhawatirkan tasjidnya tidak padang rukun. Nah, ini. Jadi kita memang mengkhawatirkan kalau kita ini terlalu buru-buru sholat tarawih. Kalau buru-buru. Akhirnya apa? Tadi hurufnya keseret semua. Semuanya. Tasjidnya tidak keluar. Seperti itu. Akhirnya saya nih puasa genep. Tarawihnya genep. Mau ke fitrah ini. Belum tentu. Karena ada kesalahan yang dilakukan saat apa? Saat apa? Sholatnya tadi. Sehingga sholatnya batal. Paham ya? Nah, ayo. Sekarang kita bahas yang ketiga. Yang pertama yang membatalkan sholat tarawih itu apa? Apa? Hah? Apa yang membatalkan tadi apa?
Hah? Tumanina, ya. Kedua apa tadi? Hurufnya tidak dijaga. Nah, ya. Seperti itu. Yang ketiga ya sekarang ya. Wahiyya maksusatun bi syahri Ramadan al-mubarakin. Yaitu sholat tarawih ini khusus dikerjakan pada bulan suci Ramadan yang berkah. Nah, wa sumiyat bihadzal al-ismi li'annahum yatarawahuna fiha ba'da kulli arba'ati raka'atin. Nah, lihat ini ya. Dinamakan sholat tarawih karena tarawih itu artinya istirahat. Di mana setiap 2 rakaat, 4 rakaat salam itu ada istirahatnya. Istirahatnya dengan zikir. Asyhadu alla ilaha illallah, astagfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innakun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, seterusnya 3 kali 3 kali. Terus ada salawat, ada apa namanya? Dengan zikir-zikir. Khalifatul Sani, Khalifatul Salih, Rabi dan sebagainya itu. Itu termasuk kesunahan istirahat. Istirahat kan, ini kan istirahat, leyek-leyek, saya apa namanya, selonjor, ini kan istirahat sambil garuk-garuk, kukur-kukur, istirahat santai. Santai. Berarti apa? Kalau misalnya takbir, Allahu Akbar, begitu selesai, oh Akbar, oh. Ini tidak istirahat. Kenapa saya bilang tidak istirahat? Begitu selesai terawih, metu keringetnya. Metu keringetnya. Orang kalau istirahat kan nggak ada keringat. Loh kok istirahat malah keringetan? Paham maksudnya ya? Nah, ya. Nah, ayo kita lanjutkan. Ya. Wa yatuhulu waqtuha ba'dal fi'li sholatil isya. Yaitu wa takhruju inda tulu'il fajri as-shadiqi. Waktunya sholat tarawih itu setelah sholat isya sampai sebelum azan masuk subuh ya. Ini kita tidak bahas. Wa afdaluha, afdal ini apa? Afdal. Nah, paling utama berarti pahalanya paling gede. Isruna rokatan. 20 rokaat. Paling afdol. Kalau paling afdol 20 rokaat, berarti kalau 18 boleh, 16 boleh. Seperti sholat duha. Sholat duha paling afdol berapa? 8. Sholat duha 2 rokaat boleh nggak? Sholat witir paling afdol berapa? 11. Kalau witir cuma 3 boleh nggak? Boleh. Berarti apa? Sholat tarawih paling afdol 20. Berarti kalau ada saudara kita yang 8, jangan dipaidu. Enggak apa-apa sudah, biarin. Karena yang paling afdol ini berapa? 20. Ini 8, monggo silakan. Tapi kaidahnya apa? Al-ajru biqadril ta'ab. Pahalanya orang ibadah tergantung tingkat kesulitannya dia. Berarti apa? Kalau 20 rakaat lebih banyak pahalanya dibandingkan 8, karena lebih capek. Paham maksudnya ya? Mau 8 terserah, enggak usah dipaido. 8 enggak sah, jangan, sudah terserah. Ya, jangan ke 8, mohon maaf loh ya. 2 pun boleh, tapi jangan ngomong-ngomong. Nanti ngomong-ngomong 2 gitu repot akhirnya ya. 2 pun boleh. Siapa yang 2? Ayo coba kalau ada misalnya ada kenalan jenengan masuk rumah sakit, ya lagi diinfus, lagi susah, dia pengen tarawih seluruh 20 rakaat. Ayo piye, tegel ora jenengan? Ayo 20 rakaat, 20 rakaat. Lagi kayak gini kok 20 rakaat. Iya, 2 aja enggak apa-apa sudah. Paham? Itu untuk kondisi-kondisi yang tertentu. Buat orang-orang yang sehat, yang minimal 8 lah ya. Jangan di bawahnya. Nah, tetapi ini ada tapinya, ada tapinya. Ya, di sini disebutkan wayajibu. Yajibu, apa itu? Wajib. Antusolima min kulli rakatain alal muktamadi. Yaitu wajib bagi apa? Orang yang sholat taraweh, baik 20 rakaat, baik 16, baik yang 10, baik yang 8, itu wajib hukumnya untuk apa? Untuk 2 rakaat salam. Tidak boleh 4. Kenapa? Ayo kita buka. Ini saya bawa kitab Sahih Muslim. Ya, Sahih Muslim terkenal di seluruh dunia ya. Ya. Ada Sahih Bukhari, ada Sahih Bukhari Muslim, ada Sahih Muslim. Coba lihat. Ya. Yang nerangkan. Ya. Ya. An Ibni Umar, an rajulan. Ya, sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ana bainahu wa baina asailin. Fa qala ya Rasulullah, kaifa salatul laili? Nah, ini ada sahabat tanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau kamu salat sunat caranya piye?" Qala, maka kanjeng Nabi menjawab, masna. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam.
Jadi Kanjeng Nabi kalau sholat malam ini 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, lalu kalau seandainya kita sholat malamnya bukan 2 rakaat, ini mohon maaf ya, saya bacakan kitab saja. Yang nyusun bukan saya, ini yang Sahih Muslim ini dari Kanjeng Nabi. Nah, ini ada sholat fikih, kitab fikih namanya Fathul Mu'in. Fathul Mu'in ini biasanya dipakai untuk santri yang sebelum lulus, kitabnya akhir misalnya ya. Coba ya. At-tarawihu, ini bab tentang tarawih. Waya isruna rakaatan. Sholat tarawih ini adalah 20 rakaat. Di asri taslimatin dengan 10 salam. Berarti kalau 10 salam, 2 kan jadi 20. Fi kulli lailatin, dalam setiap malam min ramadhana, setiap malam. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dhanbi. Tadi hadis tadi ya. Wah, ini yang diperhatikan. Wayajibu dan wajib taslimu min kulli rakaatain. Dan wajib hukumnya untuk setiap 2 rakaat salam. Karena hadisnya tadi masna, dua-dua. Nah, mohon maaf, saya baca ya. Falau shola arba'an minha bitas limatin lam tasehha. Kalau ada orang yang sholat malam, khususnya terawih ini, kalau dia 4 rakaat 1 salam, maka disebutkan lam tasehha. Maka sholat itu jadi tidak sah. Seperti itu. Karena apa? Karena 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Lalu berikutnya saya lanjutin lagi ya. Bikilafi berbeda sunatiz zuhri wal asri wal duha wal witri wa yanwi bihat tarawiha au qiyama ramadan wa filu awal waktu. Nah, berbeda salat yang 4 rakaat 1 salam itu diperbolehkan untuk apa? Untuk qobliyatan duhur. Untuk ba'diyatan duhur 4 rakaat 1 salam boleh. Untuk qobliyatan asar boleh. Untuk duha boleh. Untuk apa lagi yang boleh? Witir boleh. Karena apa? Witir ini 4 rakaat 1 salam boleh. Kenapa? Kalau witir kan setelah 4 rakaat, kalau mau ganjil kan tambah 1 rakaat. Jadi kan 5. Kalau mau tambah 3 kan jadi 8 kan nggak bisa. Ya, harus ditambahnya ganjil. Nah, apa? Nah, ini perhatikan hadis ini ya tentang witir ya. Tentang witir. Ya. Nah, tentang witir ya. Kita Bulughul Maram. Dimat ya hadisnya. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat, yang meriwayatkan istrinya Kanjeng Nabi. Kenapa yang meriwayatkan istrinya Kanjeng Nabi? Karena tahu apa yang dilakukan Kanjeng Nabi di kamarnya, ya. Coba lihat. Karena Rasulullah SAW, yaitu ada siapa Rasulullah SAW? Yazidu fi Ramadana wala fi khairi ala idda asrata rakaatan. Disebutkan gini, coba ini saya artikan ya. Ya. Kanjeng Nabi tidak pernah menambah sholat sunnah di waktu malam 11 rakaat. Baik di dalam bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Itu hadisnya. Berarti apa? Saya ulangi. Kanjeng Nabi tidak pernah menambah sholat 11 rakaat setiap malam. Jadi Kanjeng Nabi setiap sholat malam ini mesti 11 rakaat terus. Baik di dalam bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Nah, kalau hadis ini dipakai untuk sholat taraweh, nggak pas. Kenapa? Karena ada keterangan baik di luar Ramadan. Karena di luar Ramadan kan tidak ada taraweh. Paham maksudnya? Paham maksudnya ya? Nah, kebetulan bab ini yang saya baca, ini dimasukkan bab sholat witir. Yang maksudnya berarti apa? Bahasanya sholat taraweh ini dikerjakan baik di dalam bulan Ramadan, di luar Ramadan oleh Kanjeng Nabi, tidak pernah maksimal 11 rakaat. Nah, saya pernah ditanya waktu pengajian saya bawa ini, maka ada orang yang biasa sholat sholat tarawihnya 11 rakaat. Dia baru dengar. Saya kan pernah dengar hadis, dia nyampaikan pakai bahasa Indonesia. Kata Ustadz saya, Kanjeng Nabi sholat tarawih ini tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Lalu saya bawakan hadis ini. Mat Bu, di mat. Di sini ada kata-kata Kanjeng Nabi tidak pernah sholat lebih dari 11 rakaat, baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Berarti ini bukan termasuk tarawih. Karena tarawih tidak ada di luar bulan Ramadan. Dan ini babnya dimasukkan ke dalam bab sholat witir. Berarti maknanya Kanjeng Nabi ini setiap malam sholat witir 11 rakaat. Baik di bulan Ramadan, baik di luar Ramadan. Nah, tapi kan kita sekarang tidak. Kita kan kalau bulan Ramadan kan witirnya cuma 3. Kenapa nggak dibuat 11 kira-kira? Kenapa kira-kira? Sunnah paling afdol. Kenapa kira-kira?
Bubar jalan ini jawabannya. Tiga aja bubar jalan sama itu, bubar. Siap, gerak, ciar, langsung hilang sudah bubar. Paham ya? Jadi jangan salah mengartikan. Jadi intinya apa? Silakan. Jenengan mau sholat 8 rakaat, boleh. Tidak ada yang larang, boleh. Karena Abdullah Isrun. Abdulnya sholat tarawih 20 rakaat. 18, monggo. 16, monggo. Ya, 10 monggo. Kemarin coba lihat di medsos itu. Kemarin di Madinah melakukan sholat tarawih 10 rakaat, tambah witir 3 jadi 13. 13. Bukan 11. 13. Boleh, kenapa? Karena afdoluha 20. Tapi 11-nya 13 sana sampai sini beda karena setiap satu rakaat 1000 rakaat sampai 1000 kali ya. Terus dawane kayak apa ya? Nah, berarti apa? Nih 8 boleh, boleh, nggak usah dipaido, biarin. Asalkan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Paham ya? Nah, itu dia. Ada pertanyaan? Monggo silakan. Ini persiapannya harus lebih cepat karena ini dinamakan buka puasa bersama. Mungkin jangan duduk bisa waktu 8 menit untuk bagi-bagi supaya nanti begitu beduk langsung per. Nah, seperti itu. Ada yang ditanya, monggo silakan. Jadi ingat ya, kita ini terawih gara-garanya ini apa? Daksa gara-garanya 3 perkara tadi. Tidak tumak nina, tidak memperhatikan bacaan Fatihah dan tahiyat-tahiyat. Ketiga, yaitu tadi. Ini yang paling sedikit ya, kesalahan daripada 4 rakaat 1 salam. Seperti itu. Saya ulangi lagi, 8 boleh, terserah, jangan dipaido. Ya, memang boleh seperti itu. Ya, karena afdoluha. Yang paling afdol adalah 20 rakaat. Jadi di bawah 20 rakaat boleh. Tapi asalkan kalau 8 tersebut 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ini bukan kata saya cuma bacakan kitab saja. Nah, seperti itu. Ada yang tanya? Monggo silakan. Kalau nggak ditanya, mari kita siap-siap karena ajannya tinggal 6 menit, 7 menit lagi supaya nanti tersusun berapa jadi ibu-ibu langsung bisa bagikan sotonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.